mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Selamat datang di diskusi nasional dengan tema Siap Bertransformasi Bersama Generasi Muda. Yang kami hormati Bapak Muhammad Mardiono selaku PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Rusli Effendi selaku Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Ibu Dila Nurdian selaku anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, dan Bapak Imam Fauzan Amir Uskaral selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Kabah dan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan. Selamat datang di acara diskusi nasional. Perkenalkan, saya Adindia Rizky selaku host yang akan memandu acara pada pagi ini. Forum ini jadi ruang buat kita saling tukar ide dan strategi demi terwujudnya partai yang lebih terbuka dan modern. Kita tahu politik hari ini tidak bisa lagi dijalankan dengan cara lama. Kalau partai ingin tetap relevan harus berani berubah untuk lebih adaptif, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap tantangan zaman. Dan disinilah anak muda punya peran penting. Aspirasi mereka harus didengar, gagasannya harus diberi ruang. Karena dari generasi muda lah lahir energi baru yang bisa mendorong politik jadi lebih jujur, lebih kreatif dan benar-benar berpihak pada rakyat. Nah, kalau kita ngomongin masa depan bangsa, nggak bisa lepas dari peran generasi muda. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana ekonomi umat bisa jadi ruang kontribusi bersama, bukan cuma lewat politik, tapi juga dengan semangat entrepreneur, kreativitas dan inovasi anak muda yang nggak akan ada habisnya. Untuk menguatkan acara diskusi pada pagi ini, sudah hadir tokoh yang akan membuka wawasan kita lebih luas. Mari kita sambut bersama PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Muhammad Mardiono. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Tetap semangat? Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan. Yang saya hormati Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Makasih Mas Adi sudah hadir. Yang saya hormati Saudari Dila Nurdian, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, yang karena keterbatasan waktu saya tidak sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, berdiskusi dalam rangka untuk menyongsong transformasi untuk Indonesia. Hadir juga rekan-rekan dari anggota fraksi, khususnya yang dari Kota Cilegon. Tadi ada Kepala Suku Cilegon, Pak Haji Sahroji. Makasih Pak Sahroji. Juga ada para anggota fraksi dari Partai Persatuan Bangunan dan ada kader-kader muda yang hadir bukan hanya dari Cilegon, dari Banten, tapi juga ada dari berbagai daerah, termasuk nanti yang akan menjadi narasumber, yaitu kader kita, kader muda, perempuan, wanita dari Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kita ini hidup di Indonesia. Dan di negeri ini telah dianugerahi karunia yang besar oleh Allah SWT. Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang penduduknya adalah menganut agama Muslim terbesar di dunia, yang jumlahnya hingga 85%. Inilah yang menjadi modal dasar oleh para pendiri republik ini. Karena apa? Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama satu-satunya yang telah diridhoi oleh Allah SWT dan agama yang terbaik di mata Allah. Ini tentu menjadi modal utama bagi lahirnya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Namun kita lupa bahwa kita semua diberi tugas untuk menjaga agar Islam tetap menjadi inna dina indallahil Islam. Maka kita semua harus melakukan, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keadilan, menjauhkan kebatilan, agar kita melahirkan sebuah peradaban yang berkeadilan. Sedangkan Islam hadir adalah untuk menghadirkan rahmatan lil alamin, untuk kebaikan umat, untuk kesejahteraan umat,
semua umat, bukan hanya umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Kita juga telah dikaruniai oleh aset-aset yang besar. Di negeri ini apa yang tidak punya. Bahkan kita saat ini menjadi penopang, penyumbang terbesar tentang kebutuhan akan minyak yang bersumber dari kelapa sawit yang diekspor dari Indonesia ke mancanegara. Dunia juga butuh timah. Indonesia juga menjadi penyumbang terbesar. Dunia butuh emas, Indonesia menjadi penyumbang emas. Dan juga yang lain-lain. Itulah sesungguhnya tantangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam menghadirkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa yang terjadi, negara yang dikaruniai oleh alam yang melimpah itu pada akhirnya belum melahirkan sebuah rahmatan lil alamin bagi negeri kita. Kita harus berkata jujur, kita masih banyak ketimpangan, kesenjangan. Undang-undang dasar kita telah mengatakan sebagai landasan dari berdirinya sebuah bangsa, karena setiap bangsa-bangsa adalah memiliki landasan konstitusi. Indonesia memiliki landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita punya Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sangat jelas mengatakan bahwa kekayaan alam, semua hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, belum lama ini saya telah diundang ke Provinsi Aceh, tetapnya di Nagan Raya. Saya di sana telah diberikan gelar Ampun Cik oleh Raja di Nagan Raya, di mana Raja itu kebetulan sekarang menjabat sebagai seorang bupati. Maka saya diberikan gelar sebagai gelar Ampun Cik. Di daerah itu ingin saya sampaikan di sini bahwa di Nagan Raya ada perusahaan kelapa sawit yang berdiri sudah 100 tahun. Dimiliki oleh perusahaan dari Belgia. Jadi kalau keluar di Nagan Raya itu 3 kilometer, masuk di Kabupaten Nagan Raya, maka sudah melintasi kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan Belgia dan sudah berdiri selama 100 tahun. Dan kemudian sampai sekarang masih eksis. Kemudian juga banyak kebun-kebun kelapa sawit yang terbesar, termasuk kabupaten itu menghasilkan kelapa sawit yang menyumbangkan ekspor besar dari Sumatera, bersumber dari Sumatera. Ironisnya di Kabupaten Nagan Raya, tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat penganggurannya tinggi, dan rakyat di Nagan Raya itu juga mengkonsumsi harga minyak yang mahal. Kalau subsidi sama dengan yang dikonsumsi oleh orang di seluruh Indonesia. Saya tanya, dari mana minyak kelapa yang bersumber dari kelapa sawit itu didatangkan? Rakyat bilang, kita datangkan dari Medan.
Presiden Abdurrahman Wahid sebelum wafat telah menyampaikan pesan bahwa di negeri ini ekonomi akan hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan rakyat yang mayoritas ini akan menjadi penonton. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran-pemikiran yang sangat fundamental, sangat penting untuk bagaimana kita membangun ekonomi umat sebagai landasan dasar untuk penguatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kata orang Jawa, jerbasuki itu mau bio. Kita mau melakukan perbuatan apapun, kita tidak akan terlepas dari pembiayaan. Bahkan saya, bagian dari kaum Nahdliyin, kalau ada kematian, dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan haul yang berikutnya. Orang yang sudah meninggal, itu juga masih harus kita biayai oleh keluarganya. Tapi kita lupa bahwa itu tidak kita jadikan sebuah landasan dasar yang utama. Padahal kalau kita ingat, Muhammad Rasulullah SAW, beliau adalah seorang politisi, tapi beliau juga seorang saudagar, seorang pengusaha. Dalam kesempatan ini, saya ingin berdiskusi dengan para kaum milenial, generasi muda, khususnya adalah generasi muda yang bergabung dengan Partai Persatuan Bangunan untuk melanjutkan perjuangannya yang dilandasi oleh prioritas pada kepentingan umat. Apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat? 33 tahun yang lalu, saya mendirikan sebuah yayasan di kota ini, namanya Forum Studi Kandungan Al-Quran. 1 bulan sering saya hadirkan, ada 5 narasumber, yaitu Pak Amin Rais, Bang Imaduddin, Pak Yusril Esa Mahendra, lalu Pak Damar Jati Supajar. Pada era itu, kita membedah Forum Studi Kandungan Al-Quran. Kita membedah tentang isi Al-Quran. Bahwa apa sih yang harus kita kerjakan oleh umat yang bersumber dari Al-Quran. Maka ekonomi umat itu telah muncul yang paling dominan, bahwa kita harus memperjuangkan ekonomi umat agar umat itu hidup sejahtera, lahir batin, dan kemudian bisa menjalankan dalam kehidupannya untuk mencapai pada satu tujuan, yaitu kehidupan yang berbahagia fi dunia wal akhirah. Saya ingin menyampaikan data bahwa rasio kewirausahaan Indonesia dengan negara-negara lain, data rasio kewirausahaan tahun 2024, Indonesia itu hanya tumbuh pelaku wirausaha itu 3,57%. Dari jumlah penduduk kita 280 juta jiwa yang menjadi wirausaha. Sedangkan Malaysia, negara tetangga kita, negara yang kecil, itu dia tumbuh 4,74%, Singapura itu negara yang lebih kecil lagi, itu tumbuh 8,6%, kemudian Amerika Serikat yang negara besar, itu tumbuh 12%. Implikasi dari rasio pertumbuhan para pelaku entrepreneur ini adalah melahirkan sebuah dampak besar. Karena apa? Karena tradisi anak-anak muda, ini termasuk adik-adik mahasiswa,
Ya. Ini sebagian besar kalau sudah lulus atau kelak mau lulus, itu kalau ditanya, kelak mau jadi apa nak? Maka akan menjadi polisi, tentara, bea cukai, atau pegawai negeri pada umumnya. Dia tidak tertarik untuk menjadi entrepreneur karena menganggap dunia usaha entrepreneur itu ketidakpastian. Kalau menjadi pegawai negeri, sakitnya aja dibayar, tidak ngantornya saja dibayar. Ya. Kemudian nanti sudah pensiun, sudah tidak kerja lagi, masih dibayar lagi. Lah ini semua sebenarnya yang menjadi sumber persoalan, sehingga pada akhirnya pelaku-pelaku entrepreneur kita tidak tumbuh. Padahal kita telah dianugerahi dengan kekayaan alam dan potensi yang sangat besar di negeri ini, yang akhirnya berbondong-bondonglah orang dari mancanegara masuk ke Indonesia mau menjadi entrepreneur. Termasuk sebagaimana yang saya sampaikan di atas, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika, berbondong-bondong masuk Indonesia kalama halaman permainan bola atau saya sebut bisnis ini, ya, akhirnya tidak dilakukan oleh bangsanya sendiri. Akhirnya dijadikan, kalau kita hobi main bola, akhirnya lapangan bola kita, halaman kita itu digunakan main bola orang lain dan kita hanya menjadi penonton, bahkan mengantri dan harus membayar karcis. Itu realitas yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Kita lebih suka untuk menyalahkan orang, tapi kita tidak menghadirkan sebuah solusi. Kita tidak berbuat, tapi yang paling enak adalah menyalahkan pada orang lain. Oh, mereka sukses karena mereka telah mendapatkan kesempatan besar. Padahal kesempatan besar itu diberikan oleh kita semuanya. Karena kita yang telah menguasai negeri ini, kita yang telah berada dalam halaman negeri ini untuk membangun perekonomian kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih jauh, bahwa saya dilahirkan oleh keluarga miskin. 11 bersaudara dan saya anak kelima. Saya membangun dunia usaha, juga saya berangkat dari nol. Sampai saat ini saya tidak ada saudara-saudara saya yang hebat, yang menjadi pengusaha sukses. Saya juga tidak punya saudara-saudara yang hebat, ya, menjadi pengusaha sukses, juga tidak ada. Sampai sekarang yang menjadi pejabat juga tidak ada. Kemudian yang menjadi elit partai politik juga tidak ada. Sehingga saya membangun dunia usaha juga melangkahkan kaki berjuang tanpa mendapatkan fasilitas dari keluarga dan sanak saudara. Saya tidak ria, tetapi alhamdulillah Tempo, terima kasih hari ini telah menyelenggarakan acara dialog nasional ini, diselenggarakan berada di kawasan industri yang kebetulan ini memang saya yang memiliki kawasan industri ini. Kenapa saya tertarik dengan juga Tempo menyelenggarakan dialog nasional yang bertema pada transformasi ada di kawasan ini? Karena mungkin orang bisa mengingat bahwa transformasi adalah merupakan perubahan yang harus kita lahirkan. Perubahan di mana kita harus meninggalkan tradisi-tradisi malas, tradisi buruk, tradisi-tradisi yang tidak memberikan daya dukung masa depan. Kita juga harus
melahirkan tradisi-tradisi baru. Termasuk bagaimana kita merebut pundi-pundi kekayaan alam yang bisa untuk kita kelola oleh bangsa kita sendiri. Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak awal menjabat sebagai presiden selalu menekankan, bahkan sesekali bicara dengan lantang, bahwa tidak boleh pundi-pundi perekonomian negeri ini dikuasai oleh orang lain. Kita semua sebagai pejabat negara disumpah, saya bersumpah akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan seluruh-seluruhnya. Maka Presiden menyampaikan, saya bertekad, saya akan menjalankan yang seluruh-seluruhnya. Ini adalah sebuah momentum bagi generasi muda, bagi anak-anak muda. Belum terlambat. Yuk kita mulai. Saya juga telah membangun lembaga keuangan syariah yang sudah saya dirikan sejak 32 tahun yang lalu. Kenapa saya memilih ekonomi syariah? Karena bisnis dengan akhlak ini sejajar. Ekonomi dengan akhlak juga itu sejajar. Bahwa di dalam ekonomi syariah adalah ekonomi yang berkeadilan. Dan ekonomi syariah ini telah memiliki potensi. Dan saat ini telah mendunia. Bagaimana sistem perekonomian syariah itu tumbuh termasuk di negara Inggris. Itu lebih besar pertumbuhannya karena kita tahu bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berkeadilan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang makna dari keadilan dan perkembangan mekanisme ekonomi syariah, tetapi nanti bila nanti ada waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan untuk mempertanyakan kepada saya. Akhlak adalah menjadi landasan dasar bagi pembangunan para entrepreneur, membangun bisnis bagi para pelaku entrepreneur. Karena apa? Bisnis adalah harus memiliki modal akhlakul karimah, harus berakhlak mulia. Karena bisnis ini adalah kepercayaan. Bisnis tanpa dipercaya, mustahil bisnis itu akan berjalan. Pedagang tidak dipercaya, mustahil pedagang itu akan bisa menjalankan. Pedagang tidak dipercaya, mustahil pedagang itu akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pebisnis harus mengedepankan akhlak yang mulia agar bisa dipercaya. Percaya adalah modal dari mulai setiap, apakah itu produsen, apakah itu jasa, penyelenggara jasa dan seterusnya, tanpa mengedepankan akhlak yang bertanggung jawab, maka tidak mungkinlah bisnis itu akan berhasil. Apalagi bisnis itu selalu akan berhubungan dengan permodalan atau perbankan. Maka dunia perbankan itu akan menguji tentang akhlaknya, apakah itu akhlaknya mulia atau tidak. Jadi bagi orang yang mungkin ada sedikit cacat akhlak, maka tidaklah mungkin akan dipercaya oleh dunia perbankan. Sehingga akhlak yang mulia itu juga diterapkan pada prasyarat di dalam sistem perekonomian syariah. Banyak hal yang juga mempengaruhi terhadap dunia perbisnisan bagi dunia kita. Waktunya masih ada? Habis. Baik, karena waktunya sudah habis, saya akan menambahkan sedikit. Muhammad Rasulullah SAW, beliau juga pedagang dan praktek bisnis yang selalu mengedepankan akhlak dalam bermuamalah. Rasulullah SAW sejak muda dikenal sebagai Al-Amin atau terpercaya. Prinsip beliau dalam berdagang
yaitu transparan dalam harga, kualitas barang, tidak menipu atau tidak menyembunyikan cacat produk, adil dalam bekerja, ya, menolak praktek-praktek monopoli, penimbunan dan kecurangan. Dalam hal ini sangat relevan hari ini, ya, ialah menegakkan bisnis yang beretika, berkelanjutan dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kalau ada kekurangan dan dengan waktu yang terbatas mungkin tidak bisa lebih detail. Sedangkan kalau membedah soal bisnis ini mungkin dengan waktu 20-30 menit mungkin agak jauh, tetapi nanti kalau diperlukan saya bukan berarti dalam konteks mengajari, tetapi kalau diperlukan untuk berdiskusi tentang soal-soal bagaimana membangun ekonomi umat yang untuk skala saya di usaha kecil, ya, mungkin bisa kita lanjutkan dalam dialog di lain kesempatan. Kurang lebih mohon maaf, semoga ini ada manfaatnya. Dan Mas Adi nanti minta pencerahan hubungannya antara bisnis dengan politik, ya, dan agama dengan politik, kemudian anak muda dengan politik, anak muda juga dengan bisnis. Bagaimana syiar agama, syiar politik itu kita tidak dilepaskan dari kebutuhan-kebutuhan logistik. Sehingga kalau di dalam politik anak-anak muda itu sudah diberikan daya dukung, ya, oleh ekonomi yang kuat, ya, saya yakin, ya, perjuangan untuk khususnya anak-anak muda Partai Persatuan Bangunan itu untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan keadilan, mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah tidak segan-segan lagi. Jadi insya Allah kita lanjutkan terus dan insya Allah Partai Persatuan Bangunan akan bertransformasi untuk Indonesia, agar kita sebagai partai politik juga bisa memberikan kontribusi yang besar di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran, menyumbangkan sebuah kontribusi, termasuk kalau bisa kita menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi pendapatan negara, tapi tidak menjadi beban bagi negara. Beban dalam konteks beban itu yang dimaksud adalah bukan berarti beban menyusahkan negara, tetapi bagaimana kita bersama-sama dengan negara membangun Indonesia ini, kemudian kita memberikan kontribusi atau nilai-nilai tambah untuk lebih mempercepat kesejahteraan umat, sehingga apa yang dimaksud oleh para pendiri bangsa ini agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur, itu akan segera terwujud. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Muhammad. Politik, logistik,
Jawabannya adalah ekonomi umat. Betul Pak, logika tanpa logistik nggak jalan juga Pak. Jadi harus balance ya Pak ya. Dan Bapak tadi memberikan inspirasi untuk teman-teman generasi muda untuk menjadi wirausahawan, begitu Pak ya. Betul, transformasi harus dibenahi untuk masa depan yang lebih baik ya. Betul. Nah, oke, kita langsung saja diskusi. Oke, mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan Karini. Tapi sebelumnya saya mau dengar nih, ini katanya generasi muda nih. Berbicara, bersuara. Suaranya mana ya generasi muda? Hadir? Suaranya generasi muda hadir. Oke, luar biasa sekali. Tapi saya mau survei kecil-kecilan nih. Survei kecil-kecilan. Generasi muda suaranya juga kuat gitu ya. Tapi bukan berarti yang senior suaranya lemah, enggak ya. Saya mau agak survei kecil-kecilan untuk menjawab. Mungkin Pak Mardiono bertanya-tanya. Ada berapa banyak generasi muda di sini yang ingin jadi wirausahawan? Coba teman-teman generasi muda, siapa yang ingin jadi wirausahawan? Biar Pak Mardiono ada tuh Pak. Jadi wirausahawan, ingin jadi wirausahawan? Atau sudah? Sudah, jangan-jangan udah punya apa nih, wirausaha apa nih? Coba Bapak boleh sedikit aja. Baru ingin Bu. Ya, kita sebagai umat Islam harus berusaha kepada Rasulullah ya. Karena Rasulullah juga pebisnis dari muda gitu kan. Gitu. Jadi kemudian juga apalagi dalam berpolitik kita harus punya ketahanan ekonomi juga. Ya, jangan sampai hanya mengandalkan dari ya aktivitas politik gitu. Setuju ya, begitu juga dengan Pak Mardiono, semua dibangun dari nol dengan fondasi ekonomi yang kuat, kemudian Bapak masuk ke dunia politik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Pak Rusli. Silakan Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, silakan Bapak. Sebelah sini Bapak. Oke. Selanjutnya saya akan mengundang Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno. Kemudian saya akan mengundang Ibu Dila Nurdian, silakan. Aduh, saya agak kebanting nih dengan Ibu Dila. Baik, Mas Adi silakan di tengah. Kita pura-pura muda ya. Baik teman-teman, tadi saya mencatat beberapa poin ya dari keynote speech Pak Mardiono. Ini luar biasa sekali karena beliau menyadarkan kita bahwa politik itu kayak karet gitu ya. Politik menyangkut ekonomi, politik menyangkut transformasi. Nah, di sini kita akan berbincang tentang transformasi, siap bertransformasi bersama generasi muda. Nah, saya akan langsung bertanya, transformasi bersama generasi muda dalam kaitannya ekonomi umat. P3 sudah melakukan apa sih? Nah, kita langsung saja bertanya pada Pak Rusli. Pak, kalau tadi Pak Mardiono menceritakan politik bertransformasi, P3 bertransformasi, dekat dengan generasi muda dan menguatkan ekonomi umat. Yang seperti apa Pak itu? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Transformasi itu asal katanya kan perubahan bentuk, fungsi, struktur dan lain sebagainya. Karena itu P3 sudah memilih jalannya transformasi, karena itulah muktamar kita insya Allah 27 akan datang, sengaja kita pilih temanya Pak. Transformasi P3 menuju Indonesia. Yang Pak Mardiono ketua umumnya, jadi pilihannya memang. Nah P3 sebagai partai yang berbasis Islam dengan oleh para ulama, tapi juga P3 mampu menyesuaikan diri dengan kekinian. Ya. Kita selalu melandasi dari fakta, referensi politik Islam itu kan Rasulullah. Rasulullah itu berdagangnya 28 tahun, berdakwahnya 23 tahun. Konsep dasarnya ini Kiai ini, Pak Dr. Prayitno ini Kiai ini, atau Bang 41.
rumusnya itu bi amwal wa ampus. Harta, logistik tadi, dan juga kemampuan diri. Karena itu P3 mulai berbenah, sesungguhnya juga dari awal-awal Pak Marudin sebagai PLT Ketua Umum. Nah, karena itu ke depan, P3 tidak hanya pada wacana, retorika, tapi fakta. Jadi dalam konsep kita, transformasi P3 ke depan, justru kita ingin mengundang anak-anak muda. Anak-anak muda ini hari ini milenial itu sudah hampir 28%. Milenial itu kan ukurannya lahir tahun 81, ada di sini? Ada? Sampai 96. Nah, itu milenial tuh. Tapi kita nggak masuk lagi ya. Pak Mardiono nggak masuk lagi nih. Itu milenial. Bu Muflihah nggak masuk lagi. Oh, tapi kalau Adinda Rafiq. Nah, lalu kita juga populer sekarang Gen Z. Itu lahir 97 sampai 2012 ada. Banyak. Nah, pada tahun 2029 itu mereka sudah berumur 17, berarti sudah memilih. Nah, itu sekarang potensi masa depan. Hanya saja P3 ingin menghimbau juga anak-anak muda melek politik. Kadang-kadang anak-anak muda juga tidak semuanya yang suka dengan politik. Bertolt Brecht, orang Jerman itu, ini pengamat kita, apa katanya? Buta sesungguhnya yang paling buruk adalah buta politik. Karena itu P3 akan melakukan gerakan pelatihan pendidikan wirausaha. Kita akan buat warung-warung P3 insya Allah. Kita belum lagi memetakan, tapi sehingga P3 juga akan menjadi duta-duta ketahanan pangan. Tepuk tangan lah. Karena memang hari ini Pak Mardiono percaya oleh negara, oleh Presiden, untuk khusus bidang ketahanan pangan. Karena ini memang sejalan juga dengan politik yang disampaikan oleh Pak P3 tadi, Pak Ketum tadi, bahwa politik dan logistik. Ini diambil dari kata mana ini? Ini, ya karena itu memang konsepnya seperti itu. Namun karena P3 sebagai partai yang juga lahir dari tangan sejuk para ulama, P3 tidak meninggalkan khitohnya, nilai-nilainya. Hanya saja kita transformasi kekinian. Kita juga ada gerakan PKN. Pondok pesantren menjadi penting karena pondok pesantren ada 38.000 di seluruh Indonesia. Dan itu kan isinya anak-anak muda, anak-anak milenial dan anak-anak. Kemudian kita juga PK. K-nya ini kampus. Nah, ini dia. Kita akan mulai menyasar kampus dengan program-program kewirausahaan, pelatihan dan lain sebagainya. Dan kita juga harus merubah cara pandang. Nah, ini ada pelatihan, nanti kita akan buat akademi politik. Bagaimana anak muda itu dia tidak hanya jadi pegawai, tapi jadi sebagai pengusaha. Mulai aja cita-citanya jangan kelihat mall mau pergi ke mall, tapi satu saat kita ingin mendidik bagaimana caranya punya mall. Itu harus kita lakukan. Kemudian P, pondok, K tadi, kampus, kemudian juga masjid. Hanya masjid, tidak hanya sebagai pusat ibadah, bahkan juga tidak hanya tarbiyah, dan tidak hanya sekedar dakwah, tapi lebih dari itu peradaban. Karena itulah kita ingin coba mendorong bagaimana masjid sebagai pusat peradaban yang juga berbasis ekonomi umat. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Insya Allah ini akan menjadi sehingga nilai-nilai keislaman ya partai kita sebagai partai Islam itu tetap kita pertahankan, tapi dengan potret dan program-program kekinian. Saya pikir ini pengantar saya. Oke Pak, tadi saya menanti-nanti tuh. Kita akan kapan Pak? Pondok, kampus dan masjid ini sudah. Menjadi, oh sudah ya, ternyata maksudnya sudah. pola-pola baru. Pola-pola barunya akan kita laksanakan. Kebetulan kita muktamar. Kalau sudah kita lakukan sebenarnya.
Saya tidak berlebihan, Pak Adinda, Pak Retno. Kunjungan terbanyak pondok pesantren itu zaman Pak Mardiono. Tepuk tangan dong. Ada datanya. Nah, dan Pak Mardiono bukan hanya menggerakkan bagaimana ceramah, tapi Mardiono juga memberikan sumbangan modal usaha di pondok pesantren. Gitu. Jadi sudah kita lakukan. Ya, ke depannya lebih kita tingkatkan. Jadi kemandirian ekonomi ini menjadi penting karena kita ingin umat ke depan tidak jadi konsumtif tadi, tapi juga menjadi pengusaha-pengusaha muda. Insya Allah P3 akan menjadi terdepan membawa kepada arah ke situ. Karena itu sebetulnya Pak Mardiono sudah punya konsep pada pemilu lalu juga sudah kita lakukan. Hanya saja ke depan akan kita tingkatkan lagi. Oke, baik Pak Rusli, terima kasih banyak. Saya mau beralih ke Mas Adi nih. Ada sebuah partai, P3 namanya, ya sudah melakukan transformasi dan akan melejitkan lagi transformasi tadi, menyasar sektor ekonomi umat. Ini untuk sebuah partai Islam, ini bukan partai wirausahawan juga ya, tapi partai kiai ya, kita tahu P3 itu partainya kiai. Rumahnya umat Islam. Gimana Mas Adi ini melihat seperti ini? Yang berat-berat jangan ke saya dong Mbak. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Mardiono atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya disodorkan pertanyaan bagaimana sebuah partai politik melahirkan para kader-kader partai yang bertransformasi untuk menjadi pebisnis, kira-kira begitu. Kalau kita mau jujur ya, belajar terkait dengan teori-teori politik dimanapun, di dunia ataupun di Indonesia, salah satu terpenting dari fungsi partai politik itu adalah empowering masyarakat secara umum. Jadi nggak ada gunanya partai politik itu kalau dia tidak bicara untuk kepentingan rakyat. Tidak ada gunanya partai politik itu kalau napas semua perjuangannya tidak untuk kepentingan umat. Itu kuncinya. Percuma menang presiden, percuma menang anggota dewan, percuma punya gubernur, bupati, dan wali kota, kalau tingkat kemiskinan di bawah itu tidak pernah diperjuangkan secara signifikan. Itu yang menurut saya kesimpulan yang saya tangkap dari Pak Ketum tadi pernyataannya. Diperkuat dalam argumen itu. Nah yang kedua, kalau Pak jujur Mbak ya, suka tidak suka negara kita ini dikontrol dan dikendalikan oleh partai politik. Mau jadi presiden kan harus dari partai politik. Mau jadi gubernur, bupati, wali kota juga mayoritas dari partai politik. Anggota dewan sekalipun juga wajib hukumnya dari partai politik. Ini adalah instrumen-instrumen yang kita yakini bersama adalah sebagai institusi yang mampu menciptakan keputusan-keputusan politik apapun. Itu yang secara prinsip. Artinya partai politik itu bisa telepon anggota dewannya, bisa telepon pimpinan-pimpinan fraksinya untuk membuat keputusan-keputusan yang pro dengan rakyat. Kita doakan semoga P3 di depan konsisten bagaimana perjuangan untuk umat itu terus diwujudkan. Sekalipun jalan yang harus dilalui itu tentu cukup berliku dan mendaki. Tapi sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa mari kita bersama-sama selalu mengingatkan kepada partai supaya kakinya untuk terus nyentuh kaki ke bawah. Yaitu adalah keberpihakannya kepada umat secara umum, terutama sektor ekonomi. Nah yang ketiga, kenapa transformasi itu menjadi penting? Karena kalau kita mau jujur, 2024 yang lalu ada sekitar 55% anak-anak muda yang umurnya 17 sampai 40 tahun. Jadi Bang Rusli dan Pak Ketua mohon izin, saya masuk di dalamnya. Termasuk golongan milenial. Kalau abang ini kan kolonial. Agak sedikit Ben. Kalau Mbak Dila masuk sepertinya. Mbak Dila masuk lahir sekitar 80 sekian. Nah, kalau 2024 itu adalah bonus demografinya cukup besar, umur 17 sampai 40 tahun itu adalah mereka yang jumlahnya 55%, maka semua partai politik memang suka tidak suka dipaksa untuk melakukan adaptasi terkait dengan kepentingan-kepentingan anak muda itu. Di 2029 nanti ada sekitar 20 juta pemilih-pemilih mula yang akan tumbuh sebagai pemilih yang pertama kalinya akan datang ke TPS. Hari ini yang masih di SMA, umurnya 13-14 tahun, itu kira-kira 20 juta, Pak Ketum. Nanti mereka 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, genap 17 tahun, punya hak suara dan sebagai pemilih pemula. Itu artinya apa? 55% tambah 10%. Maka pemilih muda kita di 2029 adalah mereka yang sangat mayoritas, 65%. Karenanya bagi saya,
Tak ada cerita bagi P3 tuh untuk tidak beradaptasi dengan pemilih-pemilih muda yang semacam ini. Baik dari segi komunikasi, termasuk juga soal substansi-substansi yang disampaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sayangnya, dari data-data yang saya miliki, teman-teman mungkin bisa tampilkan, anak-anak muda di Indonesia adalah mereka yang sangat alergi dengan partai politik. Jadi party ID atau identitas kepartaian itu sangat rendah di kalangan anak muda. Dari tahun ke tahun itu berkurang secara signifikan, dari 12, dari 14, terakhir itu kurang lebih hanya sekitar 9%. Anak-anak muda yang umurnya 17, 40 tahun itu mengatakan menjadi dekat atau menjadi bagian dari partai politik tertentu. Yang kedua, anak-anak muda itu adalah mereka yang secara politik agak alergi karena misalnya kalau ditanya apakah mereka pernah ikut kampanye dalam politik, mereka mengatakan tidak. Tuh lihat pemilih pemuda dan politik, suka dunia politik, sangat jarang di antara mereka. Kemudian misalnya ketika ditanya apakah tertarik untuk menjadi pengurus partai, sangat sedikit sekali. Atau tidak suka untuk menjadi bagian dari pengurus partai. Apalagi misalnya menyumbang partai dalam kampanye, itu kan kecil sekali persentasenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebelum slide ini, ada namanya party ID atau identitas kepartaian. Ini kan menegasikan satu hal, sekalipun kita punya demografi yang cukup luar biasa, tapi engagement anak-anak muda dalam urusan-urusan politik per hari ini memang tentu tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, bagi saya secara prinsip, ini adalah PR dan tantangan bagi kita semua. Siapapun di negara kita, termasuk di Cilegon ini, kalau ingin mengubah sebuah keadaan, maka tak ada ceritanya memang harus melalui partai politik. Saya selalu mengatakan di berbagai tempat, Pak Ketum, bahwa kalau ingin mengubah bangsa, mengubah keadaan, mengubah provinsi, kabupaten dan kota, jalan satu-satunya adalah melalui partai politik. Jadi gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Saya terlanjur jadi peneliti dan jadi dosen, jadi tak boleh berpolitik secara praktis. Tapi memprovokasi mahasiswa dan anak-anak muda berpartai, bagi saya wajib hukumnya. Karena saya kira hanya partai politiklah yang memiliki jejaring yang cukup luar biasa, hanya partai politiklah yang punya penetrasi dan resource untuk melakukan segala-galanya. Soal pertumbuhan ekonomi, ekosistem yang muncul di desa-desa, saya kira kalau kita mau jujur, kalau partai politik itu bisa bekerja dengan baik, kopdes-kopdes itu nggak penting. Karena partai kan punya jaring di tingkat RT, di tingkat RW. Kalau dibikin satu RT dan RW, ekonomi syariah, ekonomi yang berbasiskan Islam misalnya, kan bagus sebagai sebuah resource untuk membangun ekosistem supaya tidak ada riba, tidak ada tengkulak, dan tidak ada rentenir. Nah itulah yang saya sebutkan, mengembalikan fungsi partai politik sebagai kaki-kaki perjuangan rakyat, menjadi penting untuk melakukan transformasi dalam konteks itu. Itulah yang saya kira ketimbang selalu mengutuk kegelapan, kita berharap pada sebuah negara dan bangsa yang saya kira sudah berulang kali kita ganti presiden begitu-begitu hasilnya. Ya saya kira ini adalah saatnya bagi P3 ke depan menyongsong tahun-tahun selanjutnya, keberpihakan kepada umat itu menjadi penting, terutama anak-anak muda yang saya sebut di 2029 mereka tuh memiliki bonus demografi yang cukup luar biasa. Nah yang terakhir, kalau kita ingin melihat perilaku politik anak muda, saya minta tolong tampilkan slide perilaku anak muda. Ini memang cukup dekat dengan media sosial dan internet. Jadi pesan-pesan politik keagamaan, nilai-nilai Islam yang tentu saja sering disampaikan oleh kawan-kawan P3, suka tidak suka, per hari ini harus lebih banyak memang melalui konten-konten visual, bikin YouTube, bikin podcast. Anak-anak muda adalah mereka yang sangat sederhana pola pikirnya. Suka dengan sesuatu yang simple, bisa dicerna, adaptatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah itulah yang saya sebut anak muda. Kalau ditanya hidup dan mati anak muda, internet. Dan anak muda itu teriak kalau colokan rumahnya itu mati Pak. Listrik padam, mereka teriak karena nggak ada internet. Dan anak muda lebih memilih tidak makan ketimbang tidak main internet. Jadi dakwah politik yang selama ini secara konvensional mungkin dilakukan oleh kawan-kawan P3, mungkin sedikit dimodifikasi. Pentingnya melalui dakwah, melalui udara semacam ini Bang. YouTube, podcast, short, grup WhatsApp dan seterusnya yang terusnya. Saya kira di situ Mbak ya, yang benar ada Allah, yang salah dari setan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Jadi ada hasrat sebenarnya ya Mas ya untuk berpolitik Mas Adi, cuman emang gak boleh karena udah memastikan diri di jalur akademis. Dan beliau memprovokasi
kita semua untuk ya terbuka dengan politik, tidak antipati. Oh iya, mumpung saya ingat Mbak. Silakan. Karena tadi ngomong tentang dakwah dan perjuangan Nabi. Kan Nabi tentu bukan hanya sebatas pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik. Kita juga ingat bahwa di zaman Nabi ada oligarki yang menjadi tulang punggungnya perjuangan politik Nabi. Yaitu namanya Siti Khadijah. Itu oligarki di zaman Nabi. Nah, pentingnya di situ. Di bahasa sekarang kan oligarki Bang. Kalau dulu mungkin adalah pedagang. Ataupun orang-orang yang disebut dengan tajir. Kira-kira begitu Bang, mumpung saya ingat. Ini bahasa pesantren kita Pak, mohon izin. Dan Rasulullah menikahi oligarki itu ya. Oh, nggak ada yang salah dari oligarki. Yang penting salah. Oligarki itu berpihak untuk kepentingan umat dan bangsa. Kan itu yang paling penting. Baik. Terima kasih Mas Adi. Nah, di sebelah Mas Adi sudah ada Mbak Dila. Ya, Teteh apa Mbak ini? Suka boleh Teteh, boleh Mbak, boleh. Oke, Teh Dila. Teh Dila ini, aduh saya ngiri. 25 tahun saya tuh apa ya? Kalau Teh Dila ini udah masuk ke lembaga legislatif, sudah jadi anggota DPRD Sukabumi. Ini salah satu kader muda P3. Nah Teh, kok mau sih masuk politik? Orang perempuan Teh ya mohon maaf ya, kalau udah berkeluarga kan agak terdistraksi gitu ya fokusnya gitu ya. Politik, rumah, dan sebagainya gitu. Silakan Teh. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Ketum yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan untuk anak muda seperti saya. Ini kebetulan pengalaman pertama saya bisa hadir di acara diskusi seperti ini. Jadi pengalaman luar biasa. Kalau ditanya kenapa mau, yang pasti ketika kita melangkah untuk masuk dan bergabung di legislatif, pastinya kita memiliki motivasi. Motivasinya apa sih? Gitu kan. Apalagi dengan umur yang sangat muda. Tentunya di sini banyak sekali kakak-kakak mahasiswa juga yang mungkin ingin tahu apa sih sebetulnya dan harus seperti apa berpolitik itu di generasi muda ini. Yang pasti saya mempunyai motivasi yang paling pertama. Motivasinya apa? Saya melihat ketika saya maju di Kabupaten Sukabumi, saya melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Sukabumi itu yang paling penting. Dari mulai lapangan kerja, dari mulai kesehatan, dari mulai banyak sekali yang memang harus dirubah gitu. Itu yang paling utama. Jadi saya rasa kenapa tidak justru yang muda-muda ini yang harus berkreasi dan mau maju untuk berpolitik yang baik gitu. Jadi yang paling utama saya melihat di kondisi Kabupaten Sukabumi ini karena saya rasa semoga dengan saya hadir dan bergabung di partai politik ini saya bisa sedikit merubah, sedikit memberikan kebermanfaatan di Kabupaten Sukabumi khususnya di dapil saya gitu. Ya. Sebagai anak muda masuk politik tentu ada yang senior kan. Oh ya. Nah, ini yang senior gimana nih? Ayo, mau ngapain kamu masuk gitu ya? Atau ayo aku bisa bantu apa supaya kita bisa berpolitik bersama. Oke. Dan itu seperti apa? Ya. Sedikit saya bercerita, di dapil saya ini untuk Partai Persatuan Pembangunan ini pemilihnya sangat minim, Bapak, di dapil saya. Tapi saya sangat yakin, saya terus terang ini di dapil saya pemilih Partai Persatuan Pembangunan ini sangat sekali minim. Bahkan sampai pada saat waktu itu saya sampai dibilang kalau bahasa Sundanya moal menang maneh mah katanya gitu. Nggak akan menang katanya karena tidak ada yang memilih. Tapi dengan kerja keras dan dengan yakinnya saya meyakinkan masyarakat untuk memilih saya. Karena apa? Saya ketika saya turun ke lapangan menghadapi banyaknya senior-senior yang ada pun yang sudah mencalonkan sudah 3 sampai 4 kali dan belum diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi saya tetap menghadapinya. Karena apa? Saya
Ketika saya turun ke lapangan, saya tidak pernah sekalipun memberikan janji apapun terhadap masyarakat. Jadi prinsip saya seperti itu. Makanya saya teguhkan dalam diri saya. Jadi kita nih sangat keras lah. Pokoknya kita perang-perangan di sana itu. Apalagi saya baru anak baru lah kasarnya gitu. Saya anak baru masuk, tiba-tiba sudah menang gitu. Jadi bahan jadi bahan omongan, jadi bahan pertimbangan senior-senior di sana. Jadi yang saya lakukan adalah menghadapi senior-senior ini, ya saya melakukan selayaknya saya ingin merubah, ingin memperbaiki ekosistem di Kabupaten Sukabumi, khususnya di dapil saya. Ya saya melakukan yang terbaik semampu saya, sebisa saya, bahkan yang tadinya orang yang bilang saya gak akan menang, P3 gak ada suaranya, tapi terbukti. Bahkan di dapil 1 P3 yang tidak ada suaranya dan tidak dilihat atau dianggap sebelah mata oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi di dapil 1, sekarang paling dibangga-banggakan di dapil 1. Jadi kok bisa katanya, bahkan sampai masyarakat sampai bilang kok bisa gitu loh. Dan orang yang menyampaikan bahwa gak akan menang itu bahkan sampai sekarang ikut bergabung dengan saya gitu. Dalam artian tidak, walaupun mungkin menganggap sebelah mata, tapi saya yakin Partai Persatuan Pembangunan mampu dan bisa lebih lebih berpotensi dan bertransformasi lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Teh Dila, sukses story-nya. Nah Pak Rusli, saya mau nanya nih Pak. Tadi Mas Adi udah bilang kampanye udara. Nah bagian dari transformasi kampanye udara. Saya udah cek tuh Pak IG-nya, akun-akun medsosnya P3. Nah apalagi nih Pak selain lewat medsos, kampanye udara dalam transformasi P3 itu akan seperti apa? Ya, kita sudah lakukan tadi yang disampaikan saya nih karena satu orang-orang pondok ya, jadi selalu manggil Adinda itu. Data bahwa Facebook segala macam ini sudah kita lakukan, hanya saja ke depan kita ingin pola digital satu sumber bahwa terkoneksi dari pusat DPW, DPC sampai ke ranting itu dengan database kita yang lengkap sehingga kita bisa update ya bagaimana kinerja setiap kader-kader kita. Nah, dan kita memang fokus pada struktur. Kan ada trilogi pemenangan tapi nggak usah disebut semua, nanti kita sama memberikan ilmu pada yang lain kan. Satu diantaranya struktur. Jadi kita fokus sekarang dan ke depan. Kemarin juga. Kenapa ada kalimat sekarang? P3 ini akan muktamar 27. Berarti 5 tahun ke depan kepemimpinan baru, ya, maka ada 5 tahun, program 5 tahun. Maka kalau ini dapat terkelola dengan baik, di samping kita guna Facebook dan lain sebagainya, maka ini sudah 7 juta. Ya, kalau 7 juta ini sudah aman ambang batas, apalagi pasca MK itu ambang batas 0 tapi serahkan pada pembuat undang-undang. Tapi logika hukumnya itu tidak lebih 2,5 karena pernah 2,5. Ini pengamat politik kita. Nah maka struktur ini harus kita perkuat di jajaran DPW, DPC, kemudian sampai ke ranting. Mudah-mudahan pola ini akan, nah karena itu tapi juga tidak cukup, saya juga ada penelitian nih Mas Adi. Tidak cukup juga di Facebook, tidak cukup juga dengan medsos. Karena apa? Orang juga ingin disapa langsung. Karena itu ke tengah-tengah masyarakat hadir, terutama duta-duta kita, anggota DPRD kita. Saya ingat juga dulu, Neng, saya umur 29 sudah jadi pimpin DPRD. Ya saya kan dari kabupaten, provinsi juga. Kita punya pengalaman, kita langsung menyapa. Nah itulah tadi maka ada program kita
yang tetap ada PKM tadi ya, pondok pesantren, karena memang basis kita. Jadi kita juga tidak tiba-tiba kita ingin segmen pasarnya hanya anak muda, kita lupakan nilai-nilai ideologis partai kita. Jadi pondok, kemudian masjid, kampus, ini aktivis. Jadi nanti kita akan, saya tawarkan kepada Pak Mardiono, nanti ada satu divisi yang khusus digital, ya, generasi muda yang melek dengan digital. Nah, karena itu pondok pesantren yang tadi umurnya sudah kita hitung, itu nanti yang kelas 3-nya itu kan sudah milih. Kalilah 38 pondok pesantren. Nah, tadi disinggung oleh Mas Adit tentang Rasulullah. Ya, karena itu memang P3 ke depan, dan sesungguhnya selama Pak Mardioni, saya tidak berlebihan di depan beliau, kan saya wakil ketua umum. Beliau itu, saya mengikuti banyak pondok pesantren, tidak hanya ya katakanlah menyapa kiai, tapi juga memberi modal seperti pondok pesantren Babu Salam itu sudah jalan tuh. Mereka buat pertanian. Nah, apalagi beliau bidang ketahanan pangan. Nah, ke depan insya Allah ini akan menjadi program 5 tahun ke depan. Jadi bukan akan ya, yang sudah kita kerjakan, tapi juga yang akan kita kerjakan. Jadi karena itu memang tidak juga bisa media sosial, karena sekarang kan fakta politik juga menyatakan, kita lihat kan, bagaimanapun kita turun ke lapangan, menyapa, nah ini juga Mas Adi, ini tugas kita, mendakwahkan lah, kalau bahasa kampus kita mendakwahkan, mensosialisasikan politik, yang ini hantu-hantu pragmatisme ini. Kadang-kadang DPR sudah bekerja dengan baik, DPRD kabupaten, provinsi, lalu nanti di ujung-ujung ada masuk kader yang juga kadang-kadang mohon maaf, tidak berkualitas, sementara kita butuh Indonesia ini anak-anak yang cerdas masa depan, ini dipilih oleh rakyat. Maka pencerahan politik ini menjadi penting. Jadi peran-peran kampus, ini memprovokasi ini wajib juga ini hukumnya ini kan. Karena Ibnu Khaldun sudah menyatakan juga ketika kita ini cerdas semua, kemudian ekonomi juga bagus semua, tapi kita dilanda pragmatisme, maka hancur juga peradaban. Jadi ini harus holistik juga. Jadi pembinaan anak muda, kesadaran politik anak muda, kemudian menyentuh usaha-usaha anak muda, sebetulnya juga bisa kita jadikan nanti ranting-ranting bekerja sama dengan BUMDes, menggerakkan badan usaha desa. Nah, itu kita sudah punya konsepnya. Tapi tidak sampaikan sini, nanti diambil orang konsep itu. Jangan detail-detail lagi. Iya. Oke, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman semua. Untuk sesi tanya jawab, saya akan bagi menjadi 2 pertanyaan saja. Sisi kanan 1 pertanyaan dan sayap kiri 1 pertanyaan. Dari sayap kanan saya dulu 1. Iya, Mas yang pakai peci warna hijau. Terus yang dari sisi kiri siapa? Oke, maaf ya Mas ya. Dari Mas yang belakang. Kebetulan di sini masih ada Pak Mardiono, masih berkenan untuk bersama kita. Boleh ya Pak ya, nanti apabila ada pertanyaan untuk Bapak, berkenan untuk menjawab. Baik, silakan Mas, siapa, dari mana, dan apa pertanyaannya? Singkat saja, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini HMI nampaknya nih. Namanya siapa Mas? Izin perkenalkan, saya Rizky Andika, Ketua Umum HMI Cabang Cilegon. Izin Kanda, yang terhormat Ketua Umum P3 sekaligus utusan khusus, dan yang saya hormati tokoh-tokoh bangsa, rekan-rekan generasi muda, teman-teman Cipayung Plus. Izin Kanda, saya ingin menyampaikan dengan diskusi nasional P3 siap bertransformasi bersama generasi muda. Izin melihat dinamika sosial politik di Indonesia saat ini, peran partai politik sebagai instrumen demokrasi saat ini mengalami degradasi, Pak. Menurut saya sebelum kita bertransformasi di kalangan generasi muda, yang harus bertransformasi dan reformasi itu adalah partai politik, Pak. Karena pada saat ini isu sosial politik di Indonesia, partai politik mengalami kemunduran dan tidak dipercayai oleh masyarakat. Di kalangan partai politik sekarang, bagaimana kader-kadernya itu tidak dicetak sebagai generasi pemimpin yang memang tidak
mengenal isu-isu sosial tidak diciptakan karena platform kaderisasinya itu saya rasa kurang tepat, kurang baik lah. Karena terkontaminasi dengan pragmatisme dan izin mungkin saya diberikan waktu ya karena momentum ini saya rasa harus bersuara karena momentum saya diskusi nasional dan memang ini bukan hanya sekedar berbicara bersuara, merdeka bicara dan bersuara, tapi kami juga harus bisa merdeka secara tindakan dan pergerakan, Bu. Izin. Reformasi di partai politik ini bukan hanya sekedar struktural dan prosedur, tapi memang harus ada platform yang jelas kaderisasi supaya kader-kadernya tercipta sebagai pemimpin bangsa yang memang sadar akan ideologisnya, bertarung di parlemen itu sesuai dengan ideologi. Apakah ideologinya pan-islamisme, nasionalisme, sekuler atau apa? Bukan hanya suksesi-suksesi semata dan pada akhirnya kader partai itu arogan. Membuat arogansi yang memang memancing amarah masyarakat terhadap instrumen kita bernegara, Pak. Kalau kita berbicara generasi muda, partai kadernya muda, tapi sistem dan prosedurnya itu masih sama dengan kolonial, transaksional, saya yakin kader partai pun akan tercemar. Baik, Tidak, Mas. izin. Oke, langsung boleh saja. langsung pertanyaannya, Mas. Apa, Mas? Saya sudah menangkap tadi. Siap, terima kasih. Pertanyaannya, sejauh mana kita percaya bahwa diskusi ini akan diimplementasikan? Terima kasih. Oke, sejauh mana diskusi ini akan diimplementasikan? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Terima kasih ya, Mas ya. Oke, lanjut. Nah. Nama dan dari mana? Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Jonathan, sekaligus inisiator dan founder komunitas Kita Mahasiswa Peduli di Universitas Primagraha. Saya sebelumnya mohon ini admin, saya kedinginan, terlalu dingin AC-nya. Kita punya AC sentral 6 di sini. Iya. Saya sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kanda yang di sebelah kiri saya, Ketua Umum Cabang Cilegon, Kanda. Setelah diskusi ini apa yang akan diimplementasikan, tapi ada hal yang lebih daripada itu yang ingin saya tanyakan kepada diskusi pada hari ini, karena tema pada hari ini adalah siap bertransformasi bersama generasi muda. Yang mana kita itu transformasi, kita tidak mengubah awalnya, tapi kita mengubah gimana caranya ke depannya agar lebih baik. Begitu kan, Pak? Iya. Langsung aja ke pertanyaan agar tidak terlalu lama. Pertanyaan saya sih, bagaimana sih cara mengatasi hambatan klasik yang seperti ketimpangan akses pendidikan, kesenjangan ekonomi dan literasi digital di kalangan anak muda? Pun kalau misalkan ketika tadi dikatakan bahwasannya anak muda sekarang itu harus didoktrinasi agar kita bisa masuk ke dalam dunia politik. Benar yang dikatakan oleh Kanda, sekarang orang-orang yang masuk dalam dunia politik itu arogansi gitu tuh, arogan gitu tuh. Ketika mereka merasa mereka itu paling benar karena mereka itu termasuk daripada partai politik tersebut. Terus kedua, pertanyaan saya, ketika emang di sini dikatakan ibu yang 25 tahun ini sudah menjadi DPRD di Sukabumi, betul Ibu ya? Iya. Apa sih contoh nyata kontribusi generasi muda yang sudah berhasil menginspirasi perubahan di dunia pendidikan, ekonomi dan sosial? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas. Kita sudah menangkap dua penanya, terima kasih. Yang pertama adalah pertanyaan yang cukup ya, ada aspirasi 17/8 juga ya di sini ya, karena ada peristiwa kemarin ya. Pertanyaan mendasarnya adalah transformasi fundamental apa yang akan dilakukan oleh P3 di masa mendatang? Silakan Pak. Baik, Yakusa ya. Ya, Linda. Ketua HMI Cilegon. Karena ini anak HMI, sama-sama saya anak pergerakan. Jadi dulu Dinda, saya waktu itu LK1 ada anunya begini. Al barakah fil barakah fil barakah fil harakah. Harus pergerakan yang barokah.
Tadi banyak disampaikan oleh Pak Ketua Umum kita. Persoalan ketidakpercayaan partai politik segala macam, maka inilah kita membuka pintu anak-anak muda. Saya dulu anti politik, terus saja. Saya ini orang kampus, saya dulu dosen, sampai sekarang jadi dosen. Saya juga punya kampus, alhamdulillah. Jadi juga saya dulu merasa kalau politik itu kayak ada hantu gitu. Tapi setelah saya baca-baca referensi, memang itu kerjaan juga penjajah kita zaman dulu. Kita anti politik, anti ekonomi, kita suruhnya ibadah saja. Jadi ini memang kerjasama kita sama-sama. Karena itu anak HMI, ayo masuk P3. Iya kan? Ayo kita sama-sama masuk P3. Kita anak muda ini ada ketua sayap kita, Adinda Fauzan. Ini ketua DPW termuda seluruh Indonesia, tepuk tangan. Anggota DPRD termuda juga waktu itu di DPRD, dan juga memang calon anggota DPRD kemarin cuma hanya saja kita ada sedikit musibah, kita nggak nyampe 4%, tapi itu ceritanya kalau di kampus saya mau cerita itu. Kita kurang cuma 198, 3,87. Kalau hitungan matematika istilah nominal, sebenarnya kita sampai 4 bisa lolos gitu ya. Karena itu Adinda, kita juga harus jangan terus kita budayakan curiga. Kita curiga sama anak muda curiga sama partai politik. Ayo kita bergabung. Anak muda punya masa depan, orang tua punya masa lalu. Dua-duanya harus kita sama-sama. Sekarang kalaulah P3 memang lahirnya itu di usia tua, katakanlah lahir di Orde Baru dulu begitu ya. Tapi kita sekarang membuka diri. Jadi P3 zaman Pak Mardiono saya pikir luar biasa membuka diri. Dan insya Allah besok saya pikir ini kita buka hasil muktamar ini anak-anak muda juga akan kita rekrut menjadi orang penting. Itu di mana ada partai arogan? Nggak ada. Di P3 ramah. Tengoklah wajah saya ini. Tengoklah wajah ketum gitu itu begitu tulus. Ya, kalau ada di satu tempat bukan berarti semuanya. Karena itulah kita membuka diri hari ini supaya anak-anak muda. Tapi kalau bagaimana misalnya mengatasi kesenjangan sosial itu nanti ahlinya. Ya, tapi sebetulnya kalau P3 banyak anggota DPRI-nya ke depan, kita bisa merubah kebijakan karena ada fungsi legislatif itu kan ada 3 ya, Dinda ya. Ada fungsi perencanaan ya bersama eksekutif, ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting ya. Tapi sekarang memang kita nggak bisa lagi ikut pada kebijakan negara karena memang kita tidak ada. Karena itulah mari kita sama-sama ke depan anak muda ya P3 ini membuka diri hari ini dengan acara yang didukung oleh Tempo. Tempo saya pikir adalah majalah yang sangat dipercaya oleh rakyat. Ya, dan kita buka diri itu. Welcome anak muda masuk ke P3. Mudah-mudahan P3 ini sejuk. Ada satu penelitian, maaf saya tambah sedikit. Di Inggris. Itu ada penelitian jembatan bunuh diri namanya itu. Seorang bunuh diri terus di sini. Ini ikut neliti enggak itu? Terus bunuh diri terus. Gimana cara ngatasinya? Dibuatlah jembatan itu warna merah, warna kuning, warna hijau, warna-warni. Tetap juga banyak bunuh diri. Tapi ahli warna itu nyatakan coba warna hijau. Ternyata 50% penurunan bunuh diri. Karena itu P3 sebagai partai hijau sepertinya adalah harapan bangsa masa depan. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Nah, pertanyaan kedua tentang bagaimana cara mengatasi hambatan kesenjangan pendidikan, ekonomi, literasi digital. Ini saya arahkan ke Bapak Ketua, gimana Pak? Berkenan menjawab. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kesenjangan pendidikan, ekonomi, literasi digital di generasi muda. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya mengapresiasi pada rekan-rekan khususnya dari HMI Cabang Cilegon yang tadi ketuanya hadir langsung dengan penuh semangat yang luar biasa. Ya. Saya juga ingin sedikit menambahkan, ya boleh ya Mbak ya. Saya ingin menganalogikan di dalam politik ini main bola. Kalau ingin klub ini menjadi sang juara, masuklah jadi pemain. Tidak mungkin kalian hanya mencaci maki, tapi Anda hanya menjadi supporter.
Anda tidak akan bisa menentukan permainan ini, termasuk kualitasnya. Maka sebaiknya Anda menjadi pemain. Kemudian di P3, ini pada era satu periode dari hasil kepengurusan yang lahir dari Makassar sampai saat ini, banyak kader-kader muda yang berhasil sudah kita kaderisasi, yaitu coba minta ditayangkan sedikit. Ada kader-kader muda kita di samping yang tadi menjadi narasumber di depan, tetapi juga ada yang lahir dari seluruh Indonesia. Ini yang generasi-generasi muda milenial. Ada Mas Rizky, ditayangin dikit. Ya, ada anak muda yang baru umur 26 tahun, 28 tahun, tapi saat ini menjabat sebagai ketua DPRD. Ya, di daerah yang tadi saya sebutkan, yaitu di daerah Kabupaten Nagan Raya. Itu adalah penghasil kelapa sawit terbesar. Setelah Partai Persatuan Bangunan 3 periode, tidak pernah ada kursinya di partai itu, sekarang dipimpin oleh anak muda dan mereka menjadi ketua DPRD di kabupaten itu. Dan insya Allah dia akan melahirkan berbagai kebijakan untuk mendorong bagaimana ekonomi di daerah itu, dan sering dia berkonsultasi dengan saya, bagaimana yang tadi saya sampaikan, tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, kesenjangan tinggi. Itu yang akan dilahirkan, akan diprakarsi oleh anak-anak muda. Di lain tempat juga banyak sekali, mungkin tidak dipersiapkan tadi untuk Kemudian di Lampung Pesisir Barat, itu juga demikian, ada bupati ya, yang selama ini 2 periode, ya di situ tanpa P3, tetapi sekarang lahirlah anak muda, kemudian P3 menjadi pemenang, dan saat ini P3 menjadi bupati, dan ketua DPC-nya menjadi bupati, dan kemudian kader P3 juga menjadi ketua DPRD di Lampung Pesisir Barat. Kemudian di daerah ujung timur sana, yaitu di daerah namanya Kabupaten Tojo Una-Una, ya, di mana Tojo Una-Una itu ada di ujung Sulawesi Tengah, tetapi berbatasan dengan Sulawesi Utara, juga demikian. Setelah 2 periode itu tanpa P3, maka sekarang lahirlah anak-anak muda, kemudian di sana itu adalah menjadi pemenang kedua. Contoh-contoh ini banyak, dan kemudian sekarang banyak juga ada sana seperti ada seorang dokter gigi, ya tepatnya di Kabupaten Temanggung, itu yang menjadi wakil bupati, ya itu juga baru berumur 26 tahun, ya saat ini menjadi wakil bupati, dan seorang dokter gigi itu adalah kader dari Partai Persatuan Bangunan, yaitu tepatnya dari bahkan lahir dari PAC Kabupaten Parakan, kalau nggak salah begitu. Banyak juga kader-kader yang lain yang sekarang berhasil. Nah, ini yang menjadi harapan kita untuk merubah, termasuk untuk menghantarkan transformasi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, oleh Ketua HMI, bagaimana untuk melahirkan sebuah transformasi di Partai Persatuan Bangunan. Saudara-saudaraku semua, saya sebelum reformasi, ya, saya sebagai seorang pengusaha yang saya sudah tekuni selama 40 tahun lebih, ya, dulu saya juga alergi dengan politik. Ya, kalau saya dulu ada orang orasi politik, saya bilang, alah itu tukang jamu aja, gitu. Tetapi setelah reformasi, karena kemudian Indonesia telah membuka diri. Kalau dulu orang menjadi politisi itu harus lahir dari darah-darah biru, ya. Orang bisa menjadi anggota DPRD harus lahir dari keluarga-keluarga yang darah biru atau keluarga-keluarga yang memang punya gen politik gitu. Tapi setelah reformasi, maka Indonesia telah membuka diri, maka saya berminat untuk masuk politik, dan saya sebagai seorang pengusaha, saya tertarik di bidang politik agar saya bisa mewarnai dalam berbagai kebijakan. Di dalam kebijakan itulah yang akan saya gelurakan bagaimana kita bisa membangun ekonomi umat, termasuk di dalamnya mengatasi soal kesenjangan, memajukan soal pendidikan, ya, dan seterusnya. Sebagaimana tadi Bung Prayitno telah mengatakan bahwa apa sih yang tidak lahir dari kebijakan politik? Karena negeri ini adalah negeri demokrasi, dan kita tidak mungkin akan mengkhianati, ya, para pendiri bangsa ini yang sudah memilih negeri ini menjadi demokrasi. Kita nggak mungkin kita mundur kembali untuk menjadi negara otoriter, ya, negara yang militeristik misalnya, atau demokrasi yang semu.
Ini memang negeri ini harus dilahirkan dengan demokrasi yang hakiki. Apa itu yang harus lahir dari seleksi di partai-partai politik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa memang ada kelemahan di partai-partai politik, termasuk jujur, saya akui juga di Partai Persatuan Bangunan. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal rekrutmen. Ya, kita memang masih lemah di dalam hal sosialisasi bagaimana penguatan tujuan-tujuan dari ideologi politik. Apalagi Partai Persatuan Bangunan adalah partai yang bersasakan Islam. Kenapa kita memilih itu? Karena memang umat kita, negeri kita itu adalah mayoritas umat muslim yang harus kita perjuangkan apanya? Ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Siapa yang memperjuangkan kalau bukan kita lagi? Ayo sekarang saatnya kita berjuang. Kalau kita tidak melakukan perjuangan itu, maka kitalah yang bertanggung jawab. Dan kitalah yang juga menanggung, termasuk kita semua adalah ikut berdosa. Maka bagi generasi muda, please sekali lagi. Ini di depan saya Adinda Imam Fauzan. Ini lulusan dari Singapore University. Kembali langsung masuk politik, jadi anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Dan kemudian saat ini menjadi ketua wilayah Partai Persatuan Bangunan termuda di seluruh Indonesia. Ya, dia juga menjadi pelaku entrepreneur, dia juga berbisnis sehingga dia bisa memberikan daya dukung terhadap kegiatan politiknya yang juga ditopang dari kemampuan-kemampuan mereka sebagai seorang pelaku entrepreneur. Saya pikir itu sudah terjawab soal tadi yang soal kesenjangan dan kemudian soal pendidikan dan juga soal kesehatan. Saya ada Bank BPR Muamalah yang berdiri sudah 33 tahun yang lalu, ya. Memang tidak kita buat besar karena ini diperuntukkan untuk rakyat. Nah, kita akan terus berkonsisten ya untuk mendorong bagaimana tumbuh kembangnya ekonomi umat yang menjadi fundamental kita bersiar. Bagaimana kita terus bersiar, berceramah, berdakwah, berjihad, ya. Tetapi kita juga harus didukung dengan kemampuan-kemampuan logistik yang kuat. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Pak Mardiono, Bapak Ketua Umum P3. Terima kasih Bapak. Saya kayaknya nggak perlu repot bikin closing ya, karena semua sudah dirangkum oleh Bapak. Baik, jadi kita bisa mengambil inspirasi dari Pak Mardiono, Pak Rusli. Dulu apatis sama politik, apa sih itu? Tapi ternyata betul ya, ibarat main bola nggak bisa cuma jadi penonton. Teman-teman generasi muda harus terbuka untuk masuk ke dunia politik dan yakin. Tapi ingat harus punya modal juga ya. Menjadi wirausahawan sehingga modal politiknya kuat bisa mendukung untuk kegiatan atau program demi kemaslahatan umat. Politik, logistik jawabannya adalah ekonomi umat. Baik, demikian diskusi ini saya pandu. Terima kasih kepada Pak Rusli, terima kasih Mas Adi, dan terima kasih Mbak Dila. Semua sangat menginspirasi. Saya kembalikan kepada MC Mbak Nindya. Silakan Mbak Nindya. Ya, terima kasih Kak Rini. Mungkin boleh langsung kembali ke tempat duduk dan juga Bapak dan Ibu. Kita kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, baik. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa masa depan politik ada di tangan anak muda yang berani terlibat dan ikut menentukan masa depan negeri ini. Partai Persatuan Pembangunan pun siap berbenah biar makin selaras dengan semangat generasi sekarang. Hadirin saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi nasional hari ini. Banyak ide segar dan semangat perubahan yang lahir. Tanda bahwa generasi muda siap memberi warna bagi masa depan politik kita. Tetap semangat berkarya, tetap bersuara, dan mari bersama kita wujudkan politik yang lebih jujur dan berpihak pada rakyat. Saya Nindya Rizky, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat saya karena ini bukan jabatan yang kemudian diperebutkan, itu tidak, karena ini adalah amanah ya, menjalankan tugas-tugas konstitusi partai dan berjuang untuk bersama-sama dengan seluruh elemen kader. Melihat kesiagaan, kesikapan, dan penuh semangat kader-kader, saya menjadi lebih optimis bahwa Partai Persatuan Pembangunan kita masih memiliki struktur yang utuh. Tentu setiap kader semua punya hak untuk dipilih, juga untuk memilih bagi yang memang mereka berada dalam struktur itu. Nah, bagi saya sebagai seorang kader yang insya Allah saya sudah mengabdi selama 28 tahun ini, ya, kalau memang masih dipanggil dan dibutuhkan oleh perjuangan segenap seluruh lapisan kader ini, ya insya Allah bismillah. Tetapi kalau mungkin ya punya pandangan-pandangan yang lain, para mutahhirin, itu pun juga saya menghormati sepenuhnya, dan kalau ternyata saya kemudian tidak terpanggil untuk bersama-sama kembali dengan tanda kutip memimpin Partai Persatuan Pembangunan ini, ya saya alhamdulillah. Jadi kalau para kader itu memanggil dengan mayoritas itu mengendaki saya, ya bismillah, tapi kalau tidak ya alhamdulillah. Mari bersama-sama kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita sambut utama dengan gembira, dengan penuh optimis, dengan penuh kekeluargaan dan persaudaraan, dan menghindari perpecahan.